teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mencoba menampilkan profil dari user yang login pada halaman dashboard kita. Di video saat ini kita akan membuat atau mengupdate user yang login. Apabila user yang login ingin mengupdate email, username maupun password serta deskripsinya, maka user akan dapat merubahnya melalui halaman dashboard tanpa harus mengubah dari PHP-MyAdmin. Oke, langsung saja kita buka project kita. Di profile.php ini tadi kita sudah menampilkan session username yang login dan user email. Kenapa ini tidak ditampilkan? Karena nilai yang kita berikan adalah hash, supaya tidak gampang dilihat oleh orang lain. Tapi kalau kita ingin menampilkan juga nggak masalah. Tetapi ada baiknya kita tidak menampilkannya. Oke, langsung saja teman-teman. Kita tadi akan mengupdate profile. Kita berikan tadi sini button tipenya adalah submit, name-nya adalah update, lalu kelasnya adalah button primary. Kita cek dulu form method post. Jikalau kita ingin membuat action-nya menjadi di luar file profile.php, maka kita harus berikan action-nya di sini. Lalu link tujuannya kemana? Tetapi apabila kita tidak ingin membuat file baru, atau mungkin kita ingin membuat action-nya di halaman profile juga, maka kita dapat membuatnya di bawah saja tanpa memberikan action. Oke, langsung saja. Ini adalah form. Kita berikan action-nya di bawah form ya teman-teman. PHP, jangan lupa selalu didahului dengan tag pembuka PHP. Lalu kita if is set post, karena yang di method adalah post. Lalu update. Update dari mana? Karena name yang kita berikan untuk button submit adalah update. Jadi pengecekannya adalah button yang di-update. Lalu kita berikan variabel untuk menerangkan bahwa apa saja yang akan kita cek. User spasi name. Oke, jangan lupa kita berikan ini ya, MySQL real escape string. Ini merupakan fungsi untuk mencegah SQL injection. Hanya salah satu saja. Salah satu fungsinya ya. Koneksi, jangan lupa. Kondisi pertama adalah koneksi. Kondisi kedua, kita memberikan nilai post sesuai dengan data yang di-post pada form, yaitu user name. Jangan lupa, ini koneksi dari sini. Nih. Kita copy saja. User email. User password. User description.
ini merupakan variabel ataupun nilai-nilai yang akan kita post. Setelah itu, kita bisa memberikan pengecekan, bisa juga tidak. Maksudnya pengecekan apabila yang diupdate masih nilainya bernilai kosong. Oke, langsung saja. Berarti jikalau kita ingin membuat pengecekan, kita berikan nilai if, kondisi if, jika empty user name or empty user email or empty user description. Benar tidak? User, udah oke sama. Jadi teman-teman, ini merupakan fungsi untuk mengecek username dan user email serta user description tidak boleh kosong ketika melakukan actionnya nanti. Oke, lalu kita berikan di sini keterangannya apa nih? Echo feed masih kosong. Masih kosong. Oke, setelah itu kita, nah, jika ada nilainya, maka kita berikan pengecekan if tadi kan else. Nah, ini adalah fungsi untuk mengecek apabila user emailnya itu tidak memberikan email yang valid. Berarti kita berikan di sini if filter var user email filter validate email. Filter validate email. Lalu jangan lupa kita berikan keterangannya. Kita harus echo. Echo jika Anda harus memasukkan nilai email yang valid. Email yang valid. Oke. Nah, kita berikan lagi else-nya. Dan jika valid, maka harus dicek apakah passwordnya kosong atau itu merupakan password yang baru. Kita berikan kondisi lagi if empty user password user password, maka kita berikan di sini variabel $user ID. Ini kita mengecek apakah
sessionnya benar. User ID. Lalu kita berikan SQL-nya. Update. Basic. Jangan lupa. Basic. User. Set. Username. Username sama dengan $user name. User password. Email dulu ya teman-teman ya. User email sama dengan user email. Baru kita berikan user description sama dengan user description. Oh, ada yang salah nih. Oh, benar. User description. Where, di mana user ID sama dengan user ID. Oke, user ID. Nah, ini adalah fungsi untuk mengecek jika tidak ada perubahan password. Seperti ini. Ini kan nilainya kan kosong, teman-teman. Kalau teman-teman hanya kosongin, maka dia akan melakukan pengecekan. Kalau ternyata user passwordnya tidak ada perubahan, maka diberikan kondisi ini. Jika user password kosong, sesuai dengan variabel ID, dengan session yang terlogin, maka dibuat pengecekan yang diupdate itu selain dari user password. Oke, begitu teman-teman. Nah, tetapi apabila yang login adalah user yang ingin mengubah password, maka nanti kita berikan pengecekan. Begitu. Lalu jangan lupa kita belum selesai ya. Ini di sini harus memberikan kondisi untuk MySQL query jangan lupa yang dipanggil adalah parameter pertama adalah koneksi, parameter kedua adalah SQL. Karena kita akan mau cek ini. Lalu kita coba panggil sessionnya. Session username $username. User email dan user description. User description. Apabila benar, kita echo.
script text JavaScript dokumen titik location ref sama dengan profile titik php. Oke, tutup nilai scriptnya. Nah, ini merupakan fungsi untuk meredirect ke halaman profile apabila yang pengecekan yang dilakukan adalah benar. Lalu jika tidak, maka pengecekannya salah. Else echo error. Oke, teman-teman. Jadi ini merupakan fungsi untuk ngecek ya tadi ya. If else tadi di sini adalah. Nah, ini kan jika tadi kosong, lalu jika benar maka kita rubah tuh. Tadi ini kan jika emailnya kosong, user passwordnya kosong. Jika user passwordnya ada ataupun ada nilainya yang akan kita rubah, maka kita buat pengecekan. Kalau passwordnya itu harus di hash. Hash dulu ya. Hash. Sebenarnya sih bisa teman-teman buat MD5 1 terserah sih teman-teman ya. Tapi karena di project kita ini kita menggunakan password hash. Jadi teman-teman ikutin dulu ya. Password hash-nya nilainya adalah user password. Karena yang di hash adalah user password. Ini kita password default. User ID session user ID lalu teman-teman kita berikan SQL sama ya teman-teman ya, sama yang ini sama, hanya saja ini kan tidak ada yang ini tadi tidak ada perubahan di user password, tetapi di sini kita berikan user password, ini kita berikan SQL kan nanti takutnya benturan nih tabrakan teman-teman, jadi kita bedakan aja jadi 2 gitu. User description. Nah, kita tambahin aja di sini. User password sama dengan hash. Karena variabelnya ada di sini, sudah kita hash. Oh, ini dia. Where hash. Sudah di hash where user ID sama dengan user ID. Setelah itu, fungsi yang sama kita juga berikan MySQL di query. Parameter pertama, parameter kedua, SQL yang ini.
Jika berhasil, maka session unset, session destroy. Ini fungsi untuk kita menghapus session yang login. Artinya kita akan dilempar ke halaman login. Session unset, session destroy. Nah, kita echo script type. Nggak usah pakai type ya, langsung aja alert password berhasil dirubah. Silakan login kembali. Kita tendang ke dokumen location dokumen titik location titik ref login titik php. Else echo error. Kurang lebih seperti ini fungsi pengecekannya, teman-teman. Lalu kita lanjut untuk membuat notifikasi sebenarnya. Tapi kita cek dulu aja, teman-teman ya. Apakah ini sudah benar? Tadi saya logout dulu ya. Saya tadi login dengan password. Oke. Saya copy. Salah. Saya copy. Berhasil ya. Kita ganti jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, kita copy. User passwordnya kita ganti ya, misalnya nih. Jadi coding. Kita update, tidak ada perubahan. Tuh, jadi coding nih. Tuh, coding kan, teman-teman tuh. Jadi coding. Artinya berhasil ya, user coding. Coba kita logout. Tadi masih passwordnya masih belum ada perubahan ya, AS DFGHJKL. Nah, ini sudah coding, teman-teman ya.
Nih, codingnya. Kita ganti lagi, coding online. Terus kita ganti jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita update. Password berhasil dirubah. Silakan login kembali. Tuh, langsung ditendang ke halaman login. Coba kita cek. Tadi ini passwordnya ini teman-teman. Atau kita masukin juga yang lama dulu ya. Tuh, tidak bisa ya, password salah. Tuh, password salah. Kita ganti. Jadi yang ini ya. Oke, sudah berhasil ya teman-teman ya. Kita melakukan pengecekan loginnya sudah berhasil, mengubah passwordnya juga sudah berhasil. Nah, sekarang ada kendalanya nih, kita tadi nggak bisa logout ya teman-teman ya. Nanti kita buat file logoutnya di video selanjutnya, dan kalau kita logout, tadi ini mengarah ke sini. Di video selanjutnya kita rapihin. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya.